Pasti bawa happy. Itulah jargon Antaraja, perusahaan pengiriman yang beroperasi sejak Maret 2019. Meski usianya masih sangat belia, Antaraja sudah mampu bersaing dengan perusahaan serupa. Kinerjanya terus menanjak. Mengandalkan pelayanan dengan sistem jemput bola, parsel kiriman Antaraja kini sudah mencapai 100.000 per hari. Dalam kurun waktu 10 bulan, ekspedisi Antaraja melayani pengiriman hingga 6 juta parsel dengan jumlah kurir mencapai 2.500 orang. CEO Antaraja Suyanto Chong optimistis Antaraja akan terus melaju. Katanya, capaian Antaraja merupakan bukti nyata kerja keras perusahaan melayani konsumen yang kian tumbuh seiring maraknya bisnis e-commerce di tanah air. Pak Yanto, apa kabar Pak? Baik, Pak. Saya pengen ngobrol-ngobrol soal Antaraja. Oke. Baik. Pemirsa, Antaraja meramaikan bisnis jasa pengiriman seiring maraknya bisnis e-commerce. Sejak beroperasi awal Maret 2019, Antaraja telah tumbuh eksponensial. Apa strategi CEO Antaraja, Pak Suyanto, untuk terus menumbuhkan perusahaan? Bersama saya Rudi Andanu, inilah CEO Talk. Pak Yanto, ini kalau bicara soal bisnis, saya takut salah. Antaraja ya? Iya, Karena betul. ada tokoh wayang Antareja sebetulnya. Iya, betul. Nah, ini selama lebih kurang 1 tahun, ini bisnis gimana berjalan? Jadi kita memulai bisnis ini, Operation Antaraja, itu dari tahun lalu ya, sekitar Maret tahun ya? lalu. Betul. Ini mau berulang tahun Betul. Ini sebetulnya? udah hampir berulang tahun nih, sebentar lagi. Nah, dalam setahun ini, saya masih ingat ketika kita mulai hari pertama, kita tuh mulai dengan 3 parcel. 3 parcel ini maksudnya parcel itu paket ya? 3 paket yang kita kirimkan ke customer kita. Dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Untung ada yang ngirim tuh ya? Iya, betul sekali. Jadi itu ingat sekali bersejarah. Oke. Nah, sekarang setelah setahun, kita tuh sudah mengirim lebih dari 6 juta parcel. Lebih dari 6 juta dalam? 1 tahun, 10 bulan sebetulnya. Dalam 10 bulan ini? Oke. Iya, 10 bulan. Oke. Kemudian juga kita punya pelanggan kita udah lebih dari 2 juta orang. Dan kita bekerja sama dengan para penjual online. Oke. Itu lebih dari 250.000 penjual online. Ini penjual online maksudnya individu kah? Atau e-commerce kah? Atau marketplace kah? Mereka adalah penjual-penjual yang menjual melalui marketplace. Oh, oke. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian untuk melakukan itu pastinya kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah ada di 30 provinsi di Indonesia. Saat ini. Sudah ada di 30 provinsi? Betul, sudah Oke. 30 provinsi. Dan kita sudah ada di 65 kota di Indonesia. Oke. Dan terus berkembang. Semakin kita bicara, kita akan nambah lagi terus. Oke, ini sebetulnya pasti ada rencana-rencana ke depannya akan seperti apa. Betul. Tapi sebelum ke sana, ketika waktu pas hari pertama hanya ada 3 paket yang dikirimkan, Ya. apa yang ada di benak? Kita Pak Yanto? optimis. Tetap Rasa optimis ya? Kenapa? Karena ada banyak pengalaman dari teman-teman saya, hari pertama nggak ada parcel. Jadi kita optimis karena ada yang ngirim. Gitu. Oke. Nah, pada saat itu, apa yang dilakukan sama Antaraja sehingga bisa meyakinkan orang mau terus kemudian mengirimkan paketnya atau dokumennya Betul. dengan menggunakan Antaraja? Iya. Jadi pertama karena Antaraja sendiri itu sangat kuat di teknologi. Mungkin nanti saya akan cerita lebih detail di belakang mengenai teknologi, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda buat para pelanggan-pelanggan kami. Nah, itu yang meyakinkan mereka. Kedua, memang adalah kualitas. Jadi kita sebut itu SLA, Service Level Agreement. Oh, oke. Jadi ketika kita bilang next day, ya next day nyampainya. Ketika itu yang reguler, ya nyampainya 1-2 hari, bahkan 1 hari udah nyampe. Oke, itu amanah itu ya. Betul. Pokoknya kalau next day ya next day. Kalau Betul. reguler ya itu ada hitungannya gitu ya. Betul. Ini kalau nggak salah amanah itu juga salah satu tagline-nya dari Antaraja. Betul. Jadi memang di Antaraja kita itu kita punya sebutan buat para kurir kita adalah Satria. Satria itu juga sebetulnya adalah nilai kita. Value company itu Satria. Oh, oke. Jadi kalau Satria itu sebenarnya singkatan. Jadi sigap, aman, terpercaya,
ramah, integritas, dan amanah. Dan amanah. Betul. Oke, ini kalau jasa pengiriman memang amanah itu harus benar-benar dijaga ya. Betul, betul sekali. Nah, waktu pas hari pertama itu hanya 3 paket yang dikirimkan, terus kemudian pada akhirnya dalam waktu lebih kurang 1 tahun ini, udah ada 6 juta tadi dikatakan. Betul sekali. Itu terlihat mulai berkembangnya itu sejak kapan sebetulnya, Pak Yanto? Sebetulnya pada saat kita belajar di akhir Maret atau di pertengahan Maret, memang parselnya masih sedikit. Dan kita benar-benar baru mulai mengirimkan paket-paket itu. Baru mulai. Kita belajar dari pengalaman 2-3 minggu kemudian, kita banyak improve. Oke. Awal-awalnya memang mungkin kita masih belum baik lah karena pengalaman kita belum jalan. Oke. Nah, sebetulnya sejak di bulan kedua kita operate, itu kita sudah punya kualitas yang terbaik. Karena kan kita bekerja sama dengan salah satu platform lah ya. Ya. Dan kita tiap minggu dapat raport dari mereka. Oh, Nah, oke. raport kita tuh selalu the best sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, artinya dari marketplace atau e-commerce itu memberikan raport tentang layanan Betul. Antaraja? Betul. Oh, mereka juga melakukan penilaian Mereka terhadap melakukan penilaian. jasa kurir yang mereka gunakan? Betul sekali. Oh, oke. Betul sekali. Oke. Nah, pada saat awal, ini kalau kita mengukur perusahaan itu kan, terutama perusahaan logistik atau express delivery seperti Antaraja, itu dari jumlah paket yang dikirimkan. Iya. Kalau dari jumlah kurirnya atau satria di Antaraja, itu awalnya itu berapa banyak? Dan sekarang sudah berkembang berapa banyak? Saat pertama kali di Maret, kita baru 50 orang. 50 orang? Kemudian di akhir Maret, di awal April itu 250 orang. 240? 250. Oke. Kemudian kalau per hari ini ya sekitar 2.500 lah. 2.500? Iya. Itu perkembangannya eksponensial itu? Sangat, sangat Pak. Oke. Betul. Dari 50 sampai ke berapa? 2.500. 2.500. Iya. Itu berlipat-lipat itu. Iya. Artinya boleh saya katakan bahwa bisnis sedang tumbuh sebetulnya bagi Betul sekali. Antaraja. Betul sekali. Bagi kami bisnis bertumbuh. Kalau kita lihat secara industri, sebetulnya market pengiriman paket itu sangat besar, terutama di sisi e-commerce itu sangat tinggi. Oke. Walaupun bisnis ini tidak hanya e-commerce ya, jadi ada pengiriman yang dari bisnis, Ya. ada pengiriman perseorangan, Oke. tetapi memang karena pertumbuhan e-commerce yang tinggi, Kontribusinya paling besar. betul. Bahkan ada riset yang pernah mengatakan bahwa dalam tahun 2024 diperkirakan jumlah paket yang terkirim dari e-commerce itu ada sekitar 1,6 miliar per tahun. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya Antaraja dibuat. Betul sekali. Oke, Betul karena sekali. memang peluang bisnisnya sangat besar. Betul. Oke. Nah, kalau tadi bicara soal jumlah kurir, terus kemudian jumlah paket yang dikirim, tadi juga dikatakan jumlah apa namanya sebutannya, cabang atau Iya, cabang agen? atau titik titik gitu Iya, ya, atau ini tempat dropping point. dropping point Iya. itu sudah ada di 30 provinsi. Sudah ada 30 provinsi, sudah lebih dari 65 kota. Oke. Kita melayani lebih dari 400 kecamatan di seluruh Indonesia. 400 kecamatan di Indonesia. Itu kondisi sekarang. Iya. Pada kondisi pertama kali Antaraja beroperasi. Kita hanya melayani 8 kecamatan di Jakarta. 8 kecamatan di Jakarta. Iya. Hanya di Jakarta. Betul sekali. Dan sekarang sudah ada di 30 provinsi, 60 kota dan berapa kecamatan tadi? lebih dari 400. Lebih dari 400 kecamatan di Iya. Indonesia. Pak Yanto, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di Oke, segmen berikut. terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali.